Kemampuan sebenarnya Im sama, Sabo dan Vivi yang kemungkinan mati, atau komunikasi antara Dragon dan Sabo. Nah, kali ini aku mau mereview dulu One Piece chapter 1060. Tapi sebelum aku mulai, bagi kalian yang gak suka dengan spoiler, dimohon buat skip video ini. Jadi, aku baru aja nih membaca tentang chapter One Piece 1060 dan banyak kali hal-hal yang istilahnya mengagetkan ya. Nah, jadi ini dimulai dengan perdebatan atau istilahnya keraguan Luffy tentang berita yang ada berseliweran nih, yaitu tentang Sabo yang membunuh raja dari Arabasta, yaitu Cobra, dan juga Vivi yang menghilang nih. Tapi kan sebelumnya kita udah ketahui nih kalau misalkan si Sabo itu berhasil selamat dari Marijoa, tapi dia terpisah dengan teman-teman yang lain, yaitu dari Revolutionary Army. Nah, jadi si Sabo ini kemungkinan bersama dengan Vivi, atau mungkin Vivinya ada di suatu tempat. Luffy ini meragukan akan kebenaran berita itu, dan dia yakin kalau sebenarnya Sabo nggak mungkin melakukan itu, karena Sabo sendiri mempunyai suatu mimpi ya, suatu mimpi tentang apa yang akan dilakukannya nanti gitu, kayak menulis petualangannya di dalam suatu buku atau jurnal. Nah, dan di sini Luffy juga menceritakan tentang mimpinya, tapi nggak dikasih tahu secara spesifik apa mimpinya. Yang dikasih tahu di sini adalah reaksi dari semua kru yang ada di SHP, Straw Hat Pirates. Nah, di sini semua kru itu kaget ya. Jadi kaget dan merasa mimpi ini sangat tidak mungkin. Tapi kira-kira apa mimpinya? Di sini belum dijelaskan ya apa mimpi dari si Luffy ini. Tapi disebutkan hanya ada beberapa orang yang mengetahui mimpi ini. Salah satunya adalah Ace dan juga Shanks. Dan Luffy mengatakan bahwa Shanks aja sampai tertawa dan menangis. Bahkan ada beberapa kru juga yang menyebutkan kayak dia cuma bisa mewujudkan itu kalau dia jadi raja bajak laut gitu. Dan si Franky kayak optimis gitu. Ya, kita udah punya 3 Road Poneglyph nih, tinggal satu lagi yang belum punya. Seakan-akan memperoleh Road Poneglyph itu gampang ya. Situ Robin juga bilang kayak gampang aja kira-kira menemukan Road Poneglyph gitu lah ya. Karena memang si Robin tahu kalau Road Poneglyph ini nggak pernah muncul lagi, dan nggak tahu, nggak ada clue tentang Road Poneglyph ini ada di mana gitu, atau kira-kira di pulau mana gitu. Selanjutnya ini kembali ke Marijoa, di mana di situ Marin itu udah menyadap nih komunikasi antara si Sabo dengan Dragon. Nah, si Sabo dan Dragon ini mencoba melakukan komunikasi secara rahasia, tapi si Marin ini berhasil, atau World Government berhasil menyadap pembicaraan mereka. Nah, di sini si Sabo bicaranya serius banget ya. Di sini disebutkan Sabo berada di suatu negeri bernama negeri Lulusia. Nah, di negeri Lulusia ini si Gorosei juga membicarakan tentang posisi negeri Lulusia ini, dan mereka seakan-akan udah mengetahui nih apa yang bakalan terjadi selanjutnya terhadap negeri Lulusia ini. Nah, dilanjutkan dengan percakapan antara Sabo dan Dragon. Pertama, si Sabo ini bilang kayak, aku nggak mungkin membunuh si Cobra Raja Alabasta. Nah, jadi dia membicarakan bahwa sesuatu yang lebih serius, yaitu ketika di Marijoa, di tahta kosong, itu tahtanya seharusnya kosong, tapi ada seseorang yang menduduki tahta itu, dan sebenarnya ada yang sebenarnya menjalankan World Government itu, kira-kira kayak gitulah. Tapi sambungan itu tiba-tiba terputus dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam scene itu, di saat pembicaraan Sabo dan Dragon itu, muncul Im Sama, dan di sini dimunculkan pergerakan dari Im Sama. Im Sama ini ternyata dituliskan kayak mencoret suatu pulau atau menyilang suatu pulau, Pulau Lulusia, dan tiba-tiba saja di langit Pulau Lulusia yang masih aman, sentosa, damai, sejahtera gitu, cerah, tiba-tiba jadi gelap gitu, gelap, terus petir menyambar-nyambar, kilat menyambar-nyambar, terus kayak seakan-akan ada di atasnya gitu. Masyarakat di sana bilang kayak ada sesuatu yang besar di atasnya gitu. Nah, si Dragon ini juga kayak merasakan sesuatu yang aneh nih sembari dia berbicara dengan si Sabo ini merasakan sesuatu yang aneh nih ketika dia berbicara dengan Dragon. Dan tiba-tiba saja, cuy, ini ngeri banget, ada kayak garis kayak laser gitu, nggak tahu aku menggambarkan gimana, kayak laser gitu yang menghancurkan seluruh pulau, kayak buar, kayak nuklir lah kayaknya, tapi nuklir kayak garis-garis banyak gitu. Nah, ini apa sebenarnya? Apakah ini kekuatan dari Im Sama?
ini nggak tahu ya, nggak digambarkan di situ. Dan apakah ini sebenarnya Uranus, senjata kuno? Nah ini belum dijawab sih. Ini teoriku aja. Ini kayak pikiranku waktu membaca itu aja tiba-tiba terbersit. Dan ternyata bisa satu pulau luluh lantak gitu, coba bayangin. Itu ngeri sih. Dan apakah si Sabo ini betulan mati atau enggak gitu? Ini nggak tahu sih. Tapi kalau dari pendapatku ya kayaknya Sabo nggak bakalan mati di situ ya. Kayak sia-sia aja dia hidup gitu kan. Lepas dari Marijua terus tiba-tiba mati di Pulau Lulusia, konyol gitu kan. Karena kita tahu juga kekuatan dari si Sabo kan api, jadi dia mungkin nggak bisa terbakar. Jadi yang lebih aku soroti itu adalah Vivi. Nah, si Sabo ini apakah bersama dengan Vivi? Kalau bersama dengan Vivi, kemungkinan dia ikut menjadi korban besar. Tapi bisa aja dia melindungi dengan apinya si Sabo gitu kan. Cuman kalau dari satu pulau itu luluh lantak itu ngeri kali. Ini udah lebih dari Buster Call kayaknya. Nah, kemudian lanjut ke scene di mana di dalam beberapa hari perjalanan dari Luffy dan kawan-kawan itu mereka menemukan suatu daerah yang cuacanya ekstrim banget. Nah, di dalam cuaca ekstrim itu ada kayak medan magnet yang pusarannya ke atas gitu. Dan mereka melihat ada kayak sosok orang perempuan gitu di dalam pusaran itu. Dan itu kayaknya manusia ya gitu, kayak kira-kira kayak gitu. Terus si Zoro dengan enteng yang ngebelah, wus gitu. Itu serem kali sih. Itu kayak ngebelah, kayak enteng banget dia ngebelah pusaran itu gitu. Aku nggak tahu itu magnet atau pusaran atau batu gitu, nggak tahu lah. Nah, mungkin nanti bakalan dijelaskan lebih lengkap lagi. Dan ternyata si Chopper keluar kan dari bawah gitu kan, terus tiba-tiba dia tertiup angin nih ke atas. Luffy mau nyelamatin tapi justru dia ikut juga ketiup gitu, konyol kali sih. Nah, terus si krunya SHP ini melihat nih, ternyata sosok itu adalah, coba kalian bisa tebak nggak? Itu salah satu dari Worst Generation yang bisa menua, jadi muda, jadi tua, jadi muda, besar, jadi kecil gitu. Bisa nggak kalian tebak siapa? Yang dulu nyelamatin si Zoro waktu dia mau nebas dan review tuh. Kira-kira siapa? Iya betul, Jewelry Bonnie dengan bounty 320 juta. Dan pada saat ini dia ditemukan dalam kondisi jadi anak-anak, kecil banget gitu. Nah, menurut kalian gimana? Ini spektakuler kali kan chapter kali ini. Coba sharing di kolom komentar ya. Aku Rafael Purba, stay bold dan bye-bye.